Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak bertemu lagi dengan program B4D Belajar Bahasa bersama Bu Dian. Hari ini kita akan belajar mengenai teks iklan. Bagaimana teks iklan itu? Silakan anak-anak simak tayangan berikut ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik dapat memahami pengertian iklan, slogan, dan poster. 2. Peserta didik dapat memahami perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. 3. Peserta didik dapat menelaah pola penyajian iklan. 4. Peserta didik dapat menelaah struktur iklan. Pengertian iklan. Iklan adalah teks yang mendorong, membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai barang dan jasa yang dijual, dimuat di media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi. Keragaman iklan menyebabkan muncul bentuk dan teknis penyajian, sehingga terdapat istilah, slogan, dan poster. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari sebuah usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan disebut juga moto atau semboyan. Slogan mengutamakan kekuatan makna. Contoh, bersatu kita teguh, bercerai runtuh. Membaca, membuka jendela dunia. Poster adalah pelakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yaitu pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata seperti pada contoh berikut ini. Selanjutnya, perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Pada iklan terdapat gambar, kata-kata, gerak, dan suara itu untuk yang di televisi. Kalau di radio hanya gambar, kata-kata, dan suara. Sementara slogan ada yang terdapat kata-kata dan suara untuk di radio, tetapi untuk di surat kabar biasanya hanya kata-kata. Sedangkan poster seperti yang kita sering lihat di sekolah itu terdapat gambar dan kata-kata. Unsur-unsur pembentuk iklan. Yang pertama, sumber. Pasang iklan. Pesan adalah informasi yang disampaikan dalam iklan tersebut. Kemudian sarana yang digunakan. Apakah media cetak, internet, atau televisi dan radio. Penerima ini adalah individu atau kelompok yang akan membaca atau menonton iklan. Efek adalah perubahan yang terjadi pada individu atau kelompok penerima. Sedangkan umpan balik adalah reaksi atau respon yang diharapkan oleh sumber terhadap si penerima. Selanjutnya, pola-pola penyajian iklan. Pola-pola penyajian iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan media, yang kedua berdasarkan isi. Berdasarkan media dibagi menjadi iklan media cetak, iklan media elektronik. Iklan media cetak terbagi menjadi iklan baris dan iklan kolom. Sementara iklan elektronik terbagi menjadi iklan radio, iklan televisi, iklan film, dan iklan internet. Sementara berdasarkan isi dibagi menjadi 3. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Ini biasanya kaitannya dengan lelang dan sebagainya. Iklan layanan masyarakat yang kita sering temui saat ini seperti ajakan mencuci tangan, ajakan tetap berada di rumah, dan ajakan mengenakan masker. Sementara iklan penawaran ini biasanya kaitan dengan komersil, contohnya bisa seperti iklan lowongan pekerjaan. Berikut adalah contoh iklan. Yang pertama, contoh iklan baris seperti ini. Ini dihitung berdasarkan kata-kata atau huruf yang ada di dalamnya. Kemudian contoh kolom, ini seperti ini kalau di surat kabar dihitung berdasarkan berapa kolom, berapa tinggi, dan berapa lebarnya. Kemudian iklan pemberitahuan, ini pengumuman, dan ini juga kalau di surat kabar ini termasuk iklan kolom. Dan ini contoh iklan layanan masyarakat, dampak negatif menggunakan gadget. Kita lanjutkan kepada contoh iklan penawaran. Ini termasuk contoh iklan penawaran. Selanjutnya, struktur teks iklan. Struktur teks iklan terbagi menjadi pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Kemudian yang kedua, pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar
atau pemirsa berbuat sesuatu. Biasanya pada pernyataan persuasif dimuat kelebihan produk yang ditawarkan. Iklan juga dilengkapi dengan slogan. Kemudian iklan dilengkapi dengan gambar dan logo perusahaan atau nama produk. Khusus untuk pernyataan persuasif dan slogan pada iklan, ini akan kita bahas pada kaidah kebahasaan teks iklan. Berikut adalah contoh analisis iklan. Pada iklan jasa penjualan rumah, bagian pertama kita sebut dengan pengenalan produk untuk strukturnya. Kemudian yang di sini ini termasuk pernyataan persuasif, ya. Persuasif ajakan untuk menggunakan jasa penjualan rumah. Kemudian jasa penjualan rumah profesional, cepat dan murah, ini termasuk slogan. Dan BM Property ini termasuk gambar dan logo perusahaan. Pola penyajiannya ini termasuk iklan internet berdasarkan media. Kemudian ini termasuk iklan penawaran kalau berdasarkan isinya. Unsur pembentuk iklannya, sumbernya adalah BM Property, pesannya adalah jasa penjualan rumah atau broker, sarana yang digunakan adalah internet, penerimanya adalah para pengguna internet, efek yang diharapkan adalah percaya dengan jasa yang ditawarkan, sementara umpan balik yang diharapkan adalah mempercayakan penjualan properti kepada PM Property. Bagaimana anak-anak? Sudah melihat tayangannya? Tugas kalian selanjutnya adalah menelaah struktur dan pola penyajian teks iklan yang sudah Ibu siapkan. Jika kalian masih belum paham, akan kita bahas dalam bentuk diskusi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya dengan materi kaidah bahasa teks iklan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.